wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Artinya haram bagi orang perempuan yang sedang haid dan orang perempuan yang sedang nifas ada 8 macam perbuatan. Jadi ada 8 macam perbuatan yang diharamkan bagi perempuan yang kebetulan dalam kondisi haid atau nifas. Yang 8 macam ini akan disebutkan satu persatu. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua was-shaumu, dan puasa. Yahrumu alal haidi as-sholatu, haram bagi orang yang haid yaitu melaksanakan sholat. Jadi kalau ada seorang perempuan lagi haid maka haram untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi bukan hanya kagesa, haram. Ya, dia sholat itu dosa. Karena memang itu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang perempuan jadi libur tuh. Saat lagi haid, libur tuh. Enak dia ada liburnya. Ya, kalau orang laki nggak ada liburnya sholat. Nah begitu. Kalau orang perempuan sebulan insya Allah ada liburnya. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Tergantung ya berapa lama di haid. Nah begitu. Jadi Allah sayang tuh berarti sama orang perempuan. Ya, apalagi lagi nifas. Kalau lagi nifas lebih lama lagi liburnya. Ya enggak sholat. Dan itu kagak perlu dikodoin Bapak Saudara. Ya, jadi artinya memang itu udah ya keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang perempuan haid maka dia tidak perlu sholat. Tuh, makanya sholat aja enggak boleh, apalagi yang lain-lainnya. Terus sholat kan ibadah yang paling penting tuh. Udah enggak boleh tuh. Ya, apalagi yang lain tarik bawahnya. Ada yang namanya baca Quran, ada yang namanya menyentuh mushaf, membawa Al-Quran. Apalagi yang begitu. Sholat aja yang paling tinggi nilai ibadahnya itu diharamkan, tidak dibolehkan. Nah itu. Jadi ya orang perempuan tuh artinya disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia tidak dibolehkan pada saat lagi haid untuk melaksanakan sholat. Wakaza, begitu juga sama seperti sholat, apa? Sujud tilawati wasyukri, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah sama hukumnya seperti sholat. Sujud syukur sama hukumnya seperti sholat. Sehingga bagi orang perempuan ketika lagi dalam keadaan haid, nggak boleh dia sujud tilawah, nggak boleh dia sujud syukur. Makanya sering saya sampaikan berulang-ulang. Karena hal ini penting. Orang kalau sujud syukur, sujud tilawah, posisinya sama seperti lagi sholat. Sehingga syarat-syaratnya harus dipenuhi. Contohnya harus punya wudhu. Orang kalau mau sujud tilawah, sujud syukur punya wudhu. Kemudian yang kedua harus ya nutup auratnya. Nah yang ketiga harus menghadap ke arah kiblat. Itu begitu. Karena memang posisinya sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti sholat. Ya, jadi nggak boleh tuh orang nggak nutup aurat, sujud syukur, sujud tilawah, nggak boleh. Ada orang nggak punya wudhu, sujud syukur, sujud tilawah, nggak boleh. Ya, atau nggak menghadap ke arah kiblat, sujud syukur, sujud tilawah, sama nggak boleh. Ya, karena memang posisi sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti apa? Sholat. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iza akbalatil haidatu pada is-sholatan al-haditha." Apabila ada seorang perempuan yang lagi haid, ya maka jangan melaksanakan sholat. Da'i itu fil amr, domirnya anti. Ya, kalau itu domirnya anta. Nah, kalau domirnya anti tinggal pakai iya. Da'i, idrib, idribi, unsur, unsuri, kumi, kul, kuli, isrob, isrobi. Nah, itu domir anta namanya.
pada is-salata, ini muhatabnya kepada orang perempuan, maka tinggalkanlah sholat. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang perempuan lagi haid, tinggalkan sholat. Tuh, jangan melaksanakan sholat. Nah, dalil ini nih menunjukkan bahwa orang kalau lagi haid haram untuk melaksanakan sholat. Karena ada perintah dari Nabi pada is-salata, tinggalkan itu sholat. Al-haditha, bacalah tuh hadis secara sempurna. Jadi kalau ditanya al-haditha, i'rabnya jadi apa? Jadi maf'ul bih. Ya, fi'il fa'ilnya dibuang, artinya ikra. Ya, bacalah al-haditha kamilan, hadis itu secara sempurna. Wal ijma'u mun'akidun ala tahrimi, dan ijma' ulama itu menetapkan atas keharamannya. Wala taqdiha aidan, dan juga orang perempuan pada saat lagi haid kagak sholat dan tidak punya kewajiban untuk mengkodok sholatnya. Jadi sholatnya nggak perlu dikodok. Sebab kalau dikodok berat, kasihan tuh orang perempuan. Makanya Allah sayang sama orang perempuan tuh. Ya, kalau tiap bulan dia datang haid kemudian kagak sholat, lalu nanti sholatnya wajib dikodok pada saat-saat lagi bersih, berat nggak kira-kira? Berat Bapak Saudara. Ya, kalau 1 bulan 7 hari aja nggak sholat suruh kodok, berat. Makanya ketika dia sholat, ya kewajiban kemudian datang haid, nggak perlu sholat, nggak perlu dikodoin juga. Ya itu kabar ini ghilzah, menjadi berat. Nah, makanya kata Nabi, orang perempuan itu nggak perlu mengkodokkan sholatnya. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, yang datang yang diriwayat dari Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau Siti Aisyah berkata, kunna nahidu inda Rasulillah. Dulu kami nih rombongan perempuan-perempuan sedang haid, datang dan ceritanya bertanya, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi kata Siti Aisyah, kami rombongan orang-orang perempuan pada saat lagi haid datang sama Rasulullah. Bagaimana nih saya kalau nih orang perempuan kebetulan lagi haid? Ya, summa tathur, kemudian nathur, kami bersih habis haid, kemudian kami bersih kembali. Nah, bagaimana hukumnya tuh? Lalu Nabi bilang, tapi diceritain sama Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah yang mewakili, sehingga gambarnya nahnu panu maru bikodok isomi, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa. Wala nu'maru bikodok isolati, dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kalau puasa wajib dikodok, kalau sholat tidak wajib dikodok apabila orang perempuan haid kemudian suci bersih. Itu begitu maksudnya. Makanya dalam hadis yang lain saya baca redaksinya begini, kunna nu'maru biqada is-shaumi wala nu'maru biqada is-shalah. Itu begitu. Ya, dalam kitab Fathul Wahhab tuh saya baca begitu. Ada hadis yang bunyinya kunna nu'maru biqada is-shaumi. Kami orang perempuan maksudnya. Ya, kunna di situ kami orang perempuan hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa pada saat suci habis haid, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Makanya salah kalau ada dalil bilang, ya kita kalau ninggalin sholat kagak wajib dikodok. Ya dalilnya itu kunna nu'maru biqada is-shaumi wala nu'maru biqada is-shalah. Ini dalil buat orang perempuan. Ya, buat orang perempuan yang lagi apa? Lagi haid. Lah kalau kita orang laki kagak sholat, ya wajib dikodoin. Ya, kadang-kadang salah pakai hadis. Dibilang mana dalilnya? Ya kita kalau ninggalin sholat nggak perlu pakai kodok-kodok. Ya tuh katanya dalilnya kunna nu'maru biqada is-shaumi wala nu'maru biqada is-shalah. Tuh artinya wala nu'maru biqada is-shalah, kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Sholat nggak perlu dikodoin. Ya padahal salah masang dalil. Ini dalil buat orang perempuan yang haid kemudian dia bersih. Begitu ya saudara ya. Paham ya? Ya kadang-kadang ada orang begitu.
Ya, ente ngapain? Kodok sholat. Kodok. Sholat pakai dikodoin. Nggak perlu katanya gitu. Ya, emang pada dalilnya. Itu dalilnya dikeluarin tuh. Ya, kunna nukmaru bikodo isomi wala nukmaru bikodo is sholat. Padahal ini dalil buat orang perempuan yang sedang apa? Head, kemudian bersih. Ya, kalau kita mau orang laki kagak sholat, wajib kodok. Ada nanti kodonya yang pauron, ada yang kodonya tarohi. Kalau yang pauron yang segera. Nonton bola jam 2. Jam 2 siang udah jalan. Ya, kemudian pulang-pulang tuh belum sholat asar sampai di rumah maghrib. Dosa nggak tuh dia nggak sholat asar? Dosa. Konsekuensinya dia wajib kodoin. Tuh begitu. Cuma saat itu dia kodonya wajib cepet. Pauron segera karena sengaja dia ya, jadi sebelum sholat maghrib sampai rumah pas waktu maghrib dia ambil air wudhu, jangan sholat maghrib terlebih dahulu, bagusnya sholat kodok asar. Pauron tuh namanya, segera kodoin dulu, nah baru sholat maghrib karena maghrib masih waktunya masih luas sampai baru maghrib, ya udah sholat asar kodoin dulu. Nah begitu. Beda kalau orang itu ketiduran dan tidurnya belum masuk waktu. Contoh, tidur jam 11, belum waktu zuhur. Tapi kebablasan dia tidur enak banget. Ya nggak ada yang bangunin, bininya nggak bangunin, anaknya nggak bangunin. Bangun-bangun jam 4. Ya, jam 4 sore dia baru bangun. Ya, itu seperti itu. Nah, dosa nggak dia nggak sholat zuhur? Kagak dosa, karena tidurnya sebelum masuk waktu dan tidur itu termasuk uzur sholat. Ya, tapi orang itu tetap wajib mengkodok sholatnya. Cuma kodok sholatnya tarohi, artinya tarohi santai aja, nggak mesti saat itu juga. Ntar dah, ya bangun tidur mau ngopi dulu nggak masalah. Ya, sholat asar nggak apa-apa. Mungkin malam baru mau ngodoin sholat zuhur masih boleh. Itu namanya tarohi. Ya, tuh kalau kita baca Fathul Mu'in nanti ketemu di situ. Ada kodoknya yang wajibnya pauron, ada kodok wajibnya tarohi. Ya, artinya tarohi itu lambat. Ya, enggak segera. Tuh, karena termasuk a'zarus sholah. Ada 2 a'zarus sholah. 1 an-naumu tidur. Yang kedua an-nisyan lupa. Tuh, itu termasuk uzur sholat. Orang kalau tidur tuh uzur sholat. Cuma jangan disengaja. Nah begitu. Kalau udah masuk waktu jam 1 belum sholat zuhur tidur. Nah bangun jam 4 dosa. Ya, karena dia sudah masuk waktu. Dan kalau dia memang yakin bahwa itu dia tidak akan bangun, ya haram tidurnya. Kalau dia bisa bangun, saya tidur sebentar kok Ustaz. Jam 1 entar jam 2 juga bangun, makruh. Dia yakin bangun, jam 2 bangun, makruh tidur sebelum sholat kalau udah masuk waktu. Sama kita sholat isya nih udah jam 8 nih belum sholat isya, pengen tidur. Ya kita yakin ntar bisa bangun, jam 2 bisa bangun, jam 3 bisa bangun, makruh. Ya, tapi kalau kita yakin nggak bisa bangun, haram. Ya, tidur sebelum sholat isya. Itu dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajjad, buah karya daripada Imam Nawawi. Ya, itu dijelaskan begitu. Ya, makanya silakan kalau kita mau tidur ya malam hari harus sholat isya dulu. Jangan nggak sholat isya. Walaupun kita yakin bakalan bisa bangun, tetap hukumnya makruh. Kalau kita nggak bisa bangun, udah jelas-jelas hukumnya apa? Haram. Ya, yahrumu an-naum. Ya, haram ditidur. Karena dia yakin gak bakalan bangun kesiangan tak. Ya, sehingga isyanya bablas. Nah begitu. Nah buat orang perempuan itu nggak perlu mengkodok ya sholatnya ketika dia ya suci ya kembali bersih setelah ya dia haid. Tapi yang diperintahkan hanya mengkodok apa? Mengkodok puasa. Nah inilah hadisnya. Panuk maru bikodok isomi, kami diperintahkan mengkodok puasa, wala nukmaru bikodok isolah. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Wa kama yahrumu alal haidi
Dan sebagaimana haram bagi orang perempuan yang haid, ya apa, as-sholatu sholat, yahrumu alaiha, haram juga atas orang perempuan yang lagi haid, as-saumu puasa, limafhumi hadzal hadisi, karena bisa dipahami dari hadis ini. Sholat haram, puasa juga haram bagi perempuan yang lagi haid. Makanya di bulan Ramadan orang perempuan ketika haid, ya kagak puasa, kagak sholat. Cuma bedanya kalau sholat nggak dikodok, kalau puasa wajib dikodok. Itu bedanya begitu aja. Wal ijma'u munakidun ala tahrimi shaumi, dan ijma ulama itu terjadi ya atas keharamannya puasa. Walakin akan tetapi takdil haidu as-shauma, ya orang perempuan yang haid wajib mengkodok puasanya. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kemudian pengarang kitab menjelaskan kembali, wa qiraatul Qur'ani, dan juga bagi perempuan yang haid haram membaca Al-Qur'an. Baca Quran tuh haram juga bagi perempuan lagi haid. Makanya perempuan lagi haid nggak boleh baca Quran. Ya udah libur aja dulu, libur. Ya jangan bilang, Ustaz saya enak bener nih baca Quran. Ya jadi rasanya gimana kalau nggak baca Quran? Tetap haram, nggak boleh. Ya jadi baca Quran bagi perempuan yang lagi haid nggak boleh. Ya, wa masul mushafi, kemudian juga haram menyentuh mushaf. Menyentuhnya aja tuh mushaf kita pegang, kebetulan kita lagi haid, haram juga. Wa hamluhu, apalagi bawanya. Kalau menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi membawanya. Kan begitu ya. Menyentuh nih nggak boleh, bawa apalagi. Ini namanya kias aulawi. Kalau kita belajar usul fikih, megang aja udah nggak boleh, apalagi bawa. Ya, jadi membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran bagi perempuan yang lagi haid hukumnya haram. Wahtujja, dan diambil dalil lil qiraati, bagi ya membaca Al-Quran hukumnya haram bagi perempuan. Mana dalilnya? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Tuh, orang junub nggak boleh baca Quran. Orang haid apalagi nggak boleh. Sebab junub sama haid lebih tinggi tingkatannya haid. Kalau junub aja nggak boleh, apalagi haid. Begitu. Ya, orang junub itu artinya apa? Orang yang habis melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi, itu namanya junub. Sebentar kan dimandi udah bersih. Nah kalau haid lama, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah itu kalau orang junub aja nggak boleh ya baca Quran, menyentuh Quran, ya apalagi bagi orang yang haid. Makanya itu dalilnya. Jadi berdasarkan hadis Nabi. Kan sekarang banyak orang perempuan yang lagi haid pada baca Quran, nggak boleh. Makanya dulu saya masih ngajar di MAN 19, saya sampaikan begitu. Ini anak-anak kita nih yang lagi pada haid, yang perempuan, ya kalau disuruh ngapal Quran, walaupun saat itu ngapal Quran, nggak boleh. Ya, jadi guru harus paham, gitu. Jangan dipaksa ngambil nilai. Lagi haid nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar, nah nggak boleh. Karena dia udah baligho, udah haid. Nah, jadi mesti ditunda. Sebab nggak boleh. Ini alasannya jelas, hadis Nabi. Ya, haram bagi orang junub, bagi orang haid membaca Al-Quran. Kalau baca yang lain boleh selain Al-Quran. Atau nanti juga dibahas, ada ya itu diambil dari lafaz-lafaz Al-Quran, namun dia niatnya bukan baca Quran, baca doa, boleh. Seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan ada dalam Al-Quran ya. Tapi bapak saudara, orang itu baca bukan baca Quran, emang udah doa secara umum. Ketika mendengar ada berita duka cita, itu udah umum bacanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ditanya, kok ente baca itu? Saya bukan baca Quran, baca doa.
Mau makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim ada dalam Al-Quran. Tapi bukan baca Quran dia, baca doa. Habis makan baca alhamdulillahirabbil alamin. Bukan baca Quran, tapi baca doa. Selama itu yang diniatkan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dibaca alif lam mim terus sampai ya 10 ayat, 20 ayat, ya udah jelas nggak ada niat lain soalnya baca Quran, kagak boleh, haram hukumnya. Nah, karena berdasarkan hadis ini nih, ya jadi la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang perempuan ya, yang haid atau orang yang junub baik laki maupun perempuan lagi junub tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Ini hadis rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Lakinnahu dhaifun, akan tapi hadis ini dhaif. Tapi walaupun dhaif ini sudah disepakati. Ulama-ulama Syafi'i itu menyepakati. Ya, orang lagi haid nggak boleh baca Al-Quran. Qala Isyarhil Muhazzabi berkata, Sahibul Muhazzab dalam Syarah Muhazzab, wahtajja dan dia mengambil dalil limasil mushafi bagi yang menyentuh mushaf biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Nah, kalau menyentuh Al-Quran kagak boleh bagi orang yang haid, ya, itu ada dalilnya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ini al-mutahharun di sini maksudnya apa? Orang yang lagi ya nggak punya hadas kecil maupun punya hadas besar. Kalau orang haid punya hadas besar, ya kalau nggak punya wudhu hadas kecil, itu namanya nggak mutahharun. Nah, jadi Al-Quran ini boleh disentuh ya khusus bagi orang-orang yang mutahharun, yang suci, ya artinya punya wudhu. Nah, ini mazhab imam kita nih, Imam Syafi'i. Nah, la yamassuhu itu hukumnya kembali kepada Al-Quran yang ada di sini. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang sekarang nih yang ada, kecuali al-mutahharun. Ya mutahharun bukan arti yang lain-lain, ya orang yang suci, yang punya wudhu. Nah, itu artinya mutahharun. Begitulah penafsiran daripada Imam Syafi'i. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tuh, jadi artinya Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Rawahud Daraqutni. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daraqutni. Kalau kita baca Ad-Daraqutni itu ya roknya selalu baca nasab. Ya, jangan darok kutniyu. Nanti kalau kutniyu bisa kutniyu, kutniya, kutni, tergantung amil. Ya, rawahud darok kutniyu. Ya, ini kalau daro tuh roknya mesti dibaca fathah di mabni. Ya, jadi rawahud darok kutniyu. Hadis ini riwayat Imam Daraqutni. An Ibnu Umar, yang datangnya dari riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Wa iza haruma massuhu, kalau haram menyentuhnya, fahamluhu Allah, maka membawanya lebih utama. Menyentuhnya saja udah haram berdasarkan hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Nah, kalau menyentuhnya saja udah haram, apalagi membawanya. Itu namanya qiyas aulawi. Illa ayyakuna fi amtiatin, kecuali kalau Quran itu ada di satu barang-barang, ya di satu kotak bercampur dengan barang-barang, itu boleh, nggak apa-apa. Walam yuqsad, dan tidak dimaksud hamluh membawanya Al-Quran bikhususi, secara khususnya. Misalnya begini, Bapak Saudara, ini ada meja. Meja ini ya, ini bukan khusus tempat Al-Quran. Kadang-kadang kita naruh kitab yang lain di sini, bahkan naruh ini di sini juga. Nah, naruh Quran di sini. Sekarang kita bawa mejanya, ya, yang di sini kebetulan ada Al-Quran, itu boleh. Jadi kita bawa meja, bukan bawa Al-Quran, begitu. Atau kita punya tas, ya tas itu isinya bukan Quran aja, bisa masuk buku biasa, kitab, ada Al-Qurannya.
Nah kemudian kita bawa teng-teng, kita bukan bawa Quran, tapi bawa apa? Bawa tas yang memang di dalam tas itu juga ada Al-Quran. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu tempat khusus Al-Quran, seperti orang-orang tua kita dulu kan punya tuh kantong khusus buat Quran. Kalau memang itu kantong khusus buat Al-Quran dan ada Al-Qurannya toh, kita bawa kantongnya yang ada isinya Al-Quran, ya kagak boleh. Ya, karena memang itu kantong ya dikhususkan buat ya Al-Quran. Tapi kalau lekar itu nggak mesti di atasnya Al-Quran saja. Kadang-kadang kitab ada di atas lekar, ya, atau kitab-kitab lain ada di atas lekar. Kadang-kadang Quran juga ada di atas lekar. Nah sekarang kebetulan ada Al-Quran di atas lekar. Ya, nah kita baunya lekarnya boleh, walaupun di atasnya ada Al-Qurannya. Itu berarti kita membawa bukan maksud Al-Qurannya. Itu boleh begitu. Nah, ini yang dimaksud, kecuali kalau Al-Quran itu ada di amti'ah, ada di satu tempat. Yang tempat itu memang tidak khusus buat Al-Quran, apa aja bisa. Nah kebetulan sekarang ada Al-Quran di situ, kita bawa tuh tempatnya amti'ahnya seperti lekar atau tas yang tadi saya sampaikan, itu nggak apa-apa, ya nggak haram. Karena tujuannya bukan tok bawa Al-Quran, tetapi bawa tempat tersebut. Kebetulan Al-Quran ada di tempat tersebut. Fa'in purido, kalau seandainya dikira-kirakan anahul maksudu, bahwasanya itu yang dimaksud, haruma. Tapi kalau memang seperti kantong Al-Quran khusus, ya kita masukkan ke situ Al-Quran, kita bawa tuh kantongnya yang ada isinya Al-Quran, ya tetap haram. Karena memang itu tok hanya ditujukan buat Al-Quran. Ya. Nah itu haram kalau yang model seperti itu. Jazzama bihi Rafi'u, yang menjelaskan ini adalah Imam Rafi'i. Qala, kemudian ya pengarang kitab menjelaskan kembali waduhulul masjidi, dan haram juga bagi orang perempuan yang haid masuk ke dalam masjid. Termasuk musola. Musola itu kan sama masjid juga, karena dia diwakafkan. Tempat yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Namun di kita ada masjid, ada musola. Jadi kita niat i'tikaf boleh kalau memang itu tempat diwakafkan buat sholat. Beda kalau nggak diwakafkan. Kita di rumah kita besar, buat kamar khusus buat sholat, itu musola doang namanya. Kalau musola begitu tuh kagak boleh kita niat i'tikaf di situ. Iya. Nah kalau kita lagi junub juga boleh tidur di kamar kita yang walaupun itu tempat sholat, karena itu sekedar tempat sholat. Nah, tidak diwakafkan. Tapi kalau masjid kan diwakafkan. Musola yang diwakafkan juga sama. Itu seperti masjid. Rata-rata di kampung-kampung kita yang namanya musola kan diwakafkan. Ya berarti itu udah jadi sama seperti masjid. Sehingga orang perempuan pun kalau lagi haid nggak boleh masuk di situ. Ya duhulul masjid sama duhulul musola juga. Jangan salah pengertian. Kalau masjid nggak boleh, kalau musola boleh. Nah musola yang bagaimana yang boleh? Mungkin yang dimaksud musola di situ sekedar tempat sholat. Musola kan artinya isi makan, tempat sholat. Kita punya rumah, bikinin ya tempat sholat, namanya apa? Ya musola. Ya itu kan namanya nggak diwakafkan, cuma dikhususkan kalau ada tamu, ya ada tempat sholatnya, itu tempat sholatnya, gitu. Nah itu ya kalau orang haid boleh masuk ke situ. Ya, tapi kalau yang dimaksud ya musola wakaf, diwakafkan untuk tempat sholat, sama posisinya seperti masjid. Cuma bedanya satu digunakan buat Jumat, yang satu enggak. Begitu aja. Bedanya cuma begitu doang. Ya satu digunakan buat Jumat, satu enggak digunakan buat Jumat. Tapi sama-sama ya itu wakaf untuk sholat, sehingga orang perempuan enggak boleh masuk. Ya kalau dalam keadaan posisi apa? Posisi lagi haid. Nah ini yang dimaksud duhulul masjid. Ya seperti itu. Jadi duhuluhal masjidah, orang perempuan masuk ke dalam masjid, in hasola ma'hu julusun, jika hasil di situ duduk, aulusun atau diem, walau qaimatan sekalipun dia berdiri saja, au taraddadat atau mundar mandir,
haruma alaiha dzalika, maka haram atas orang perempuan melakukan hal itu semuanya. Yang dimaksud dalam masjid itu diam dalam masjid, duduk di dalam masjid, atau mundar mandir aja. Tapi kalau sekedar lewat nggak apa-apa. Maksud lewat ya masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Itu namanya lewat. Tapi kalau pintunya cuma ada satu seperti ini, masuk dari sini, ya sampai sini, balik lagi dari sana, itu namanya bukan lewat, mundar mandir, ya tetap nggak boleh, ya itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya masuk dari pintu ini, keluar dari pintu ini, boleh, lewat namanya dia, ya sekedar lewat, ya jadi dari satu pintu masuknya, keluarnya dari pintu yang lain, itu sekedar lewat. Ada orang lagi head, pengen nyari jalan tembus lewat masjid, nah, ada pintu sini keluar pintu sana, tapi jalan tembus itu dilakukan lagi head nggak apa-apa, lewat doang. Ya, tapi kalau diem, ya mundar mandir, duduk, itu yang kagak boleh. Itu yang dimaksud ya in hasala ma'hu julusun aw lubsun walau qaimatan aw taraddadat haruma 'alaiha dzalik. Nah, seperti itu. Ya kalau memang itu tidak digunakan dan diwakafkan untuk sholat, nggak apa-apa boleh. Gitu. Makanya ada yang bilang udah, ya kalau ada orang-orang lagi head ngaji boleh, tapi di sana depan, dengerinnya di sana aja, boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Li'annal junuba, karena orang yang junub yahrumu alaihi dzalika, haram atas orang yang junub melakukan hal itu. Orang junub aja nggak boleh. Kalau orang junub nggak boleh, orang haid apalagi. Sebab tadi kan kadarnya ya lebih tinggi. Sebab ya junub itu kan sebentar, mandi habis sudah. Tapi kalau haid itu cukup lama. Kalau junub aja nggak boleh, apalagi haid. Ya di sini alasannya tuh karena orang yang junub haram. Ya bagi orang junub masuk ke dalam masjid. Wala syakka, dan tidak ada keraguan anna hadasaha, bahwa hadasnya orang perempuan dalam posisi haid asyaddu, lebih berat ya minal janabati, dari janabat. Tuh alasannya begitu ya, karena orang yang haid itu hadasnya asyad, artinya asyad lebih berat dibanding daripada orang yang junub. Nah orang junub pada saat lagi junub masuk ke dalam masjid nggak boleh. Misalnya kita nih lagi junub masuk ke dalam masjid nggak boleh. Ya, tuh begitu. Harus kita mandi dulu, kita angkat hadas besar kita. Nah, kalau untuk orang junub aja nggak boleh, apalagi ya bagi orang yang haid, karena memang disepakati haid itu lebih berat ya janabatnya kebanding daripada orang yang junub. Wa inda kholat marotan, sekalipun dia masuk dalam posisi lewat, ya pasohihu al jawazu, maka menurut kaul yang sahih itu boleh. Kal junubi, seperti orang junub. Kalau sekedar lewat, satu pendapat yang bilang kagak boleh. Tapi menurut kaul yang sahih, lewat aja, sekedar lewat. Yang tadi saya sampaikan, kalau masuk dari pintu depan keluar dari pintu belakang atau dibalik, itu as-sahih al jawaz. Apa artinya al-jawaz? Boleh. Ya, itu menurut kaul yang sahih boleh. Kal junubi, sama seperti orang junub. Wa mahallul khilafi, bermula ada perbedaan pendapat iza aminat, apabila ini perempuan aman talwisal masjidi, ngotorin masjid. Ada perbedaan pendapat sekarang berkembang. Ya, ada yang bilang begini, Ustaz, kalau seandainya saya haid tapi saya nggak bakalan ngotorin masjid, saya pakai softtek, bahkan nggak selapis misalnya lebih, nah aman, talwisal masjidnya aman. Bagaimana? Ya dibilang bi antara jamat wastasqorot, seperti dia libet, ya di libet diikat-ikat. Nah kalau sekarang istilahnya pakai softtek dah. Ya ini sekarang ada alat yang sangat dikenal. Ya itu namanya bi antara jamat wastasqorot. Ya jadi itu dia pakai softtek. Ya diikat, dilibet, nah seperti itu. Fa'in khofatit talwisa, nah kalau seandainya ini perempuan takut ngotorin, haruma bila khilafin, ya haram tanpa khilaf. Tapi kalau aman daripada ngotorin, ini ada khilaf, ada beda pendapat. Ada yang bilang mau ngotorin, mau enggak, darahnya mau netes, mau enggak, masuk ke dalam masjid, enggak boleh, haram.
Tapi ada juga yang punya pendapat kalau seandainya aman dari talwis, enggak ngotorin karena dipakai softtek, ya itu ada satu pendapat kil boleh. Nah begitu. Ya ini namanya ada khilaf ya. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus, yang paling bagus itu tetap diharamkan. Itu tetap diharamkan. Tapi kan ini namanya perkembangan ya. Ya, jadi memang ke dalam kitab Baitul Akhir saya kasih tahu tuh dari yang kuat dulu. Nah, udah kuat nanti melebar ke bagian-bagian cabangnya. Ya, nah bagaimana tergantung dari itu perempuan. Kalau memang aman kagak ngotorin dipakai softtek, kil, ada yang bilang boleh. Tapi kalau seandainya bisa ngotorin, berlumuran darah, ngotorin masjid, itu pasti haram, nggak ada khilaf. Nah terkait masalah dia udah nggak ngotorin, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang tetap haram, ada yang bilang tidak haram. Itu namanya khilaf begitu. Tapi kalau udah ngotorin, udah pasti dah. Ya itu ada apa? Tidak ada khilaf lagi. Tapi rata-rata ya itu bukan alasan talwis saja. Pokoknya selama di head udah nggak boleh. Sebab orang junub kan kagak ngotorin, kan begitu ya. Kan tadi dilihat dari orang junub. Kita junub masuk ke dalam masjid kan nggak ngotorin apa-apa. Tapi tetap apa? Tetap ya diharamkan. Nah begitu juga orang perempuan. Walaupun udah pakai softtek, tetap diharamkan. Itu yang itu aja yang kita pakai. Ya seperti itu. Qala Rafi'iyu, berkata Imam Rafi'i wa ghairuhu dan lainnya, walaysa hadza min khasiyatil haidi, ini bukan hanya tertentu untuk haid, bal man bihi salisul bauli, akan tetapi bagi orang yang salisul baul juga. Salisul baul itu orang yang suka beser, mau pipis mulu, netes mulu. Nah itu bagi yang kagak benar-benar pakai alat yang tidak akan ngotorin, itu tetap haram hukumnya walaupun dia nggak kondisi nggak kondisi junub atau haid, tapi salisul baul. Tapi kalau seandainya dia bisa rapet makainya, misalnya pakai pempes lah ya sejenisnya, nah itu silahkan boleh begitu. Au bihi jarohatun nadojatun, atau ada punya luka yang ya lukanya itu monetes, darahnya, nanahnya dan sejenisnya, itu sama. Ya itu sampai ngotorin masjid haram. Makanya kita jangan ngotorin masjid, membuang kotoran, najiskah atau hal-hal yang menjijikkan walaupun kagak najis, itu nggak boleh. Meludah di masjid nggak boleh, haram. Walaupun ludah kagak najis. Membuang ingus ke dalam masjid haram, walaupun ingus hukumnya tidak najis, apalagi yang najis. Nah begitu. Makanya kewajiban kita, kalau kita ngelihat di masjid, di musola ada kotoran, ya itu wajib kita yang ngelihat membersihkan. Jangan nunggu ya ntar ada yang petugasnya yang membersihkan, takutnya ada orang kagak tahu nginjek sehingga nanti bisa melebar. Apalagi kalau udah kena karpet, wah bahaya, kasihan. Ya karpet itu ya cara mencuci kan agak repot. Nah seperti itu. Makanya setiap orang yang tahu ada najis, cepat segera membersihkannya. Ya itu begitu. Tugas kita semuanya. Karena ini rumah Allah. Ya harus suci. Sehingga setiap kali ada orang melihat ada najis, punya kewajiban dia untuk membersihkannya. Sehingga bagi yang ngotorin itu jelas-jelas haram. Sendal kita kotor, kita masukin aja ke batas suci, dosa, nggak boleh. Ya, jadi makanya kadang-kadang ada pengurus masjid atau pengurus musola membuat tuh batas suci. Nah kalau dari bilang batas suci itu sendal jangan dinaikin tuh, ya jangan, sebab itu udah suci. Ya, dikhawatirkan sendal kita ada najisnya. Kalau kita naik ke batas suci, dosa. Karena talwis namanya, ngotorin masjid, ngotorin musola. Tuh, seperti itu. Qala Rafi'iyu, nah itu dikatakan seperti itu. Wa yahsya, dan dia takut min mururihi, daripada lewatnya at-talwis, ngotorin. Laisa lahul ubur, ya tidak masuk di sini lewat. Walau kana na'lud dakhil, kalau seandainya ada sendal orang yang masuk mutanajisan,
ya sendalnya ini mutanajis, ada najisnya. Wa yatanajasu minhul masjid, dan jadi najis ini masjid, lirutubati najasati karena bahasanya najis, fal yudlikhu, ya maka dia harus gosok-gosok dulu, bersihkan dulu tuh sendalnya sampai hilang najisnya. Sumal yudkhil, baru dia masukkan. Ya itu seperti itu. Wa hadzal dalku, dan menggosok ini wajibun, hukumnya wajib. Yahrumu tarkuhu, haram ditinggalkannya, nggak boleh ditinggalkan. Jadi pada saat kita mau masuk masjid harus suci semuanya. Ya sendal kotor kita masukin, dosa kita, wajib kita bersihkan. Nah makanya kalau bisa jangan dimasukkan ke bagian masjid kalau itu memang kita yakin najis. Nah, jadi menggosok atau membersihkan najis ketika tuh sendal mau dibawa ke masjid, hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak, haram hukumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah nanti baru waktu wafa dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.